untuk Ibu Narpati yang sudah boleh memimpin di dalam doa. Baik, kita malam hari ini akan melanjutkan tentang Bible class kita mengenai topik Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul. Secara khusus kita sudah membahas tentang kebangunan rohani yang besar yang terjadi di Yerusalem. Hari ini kita akan melanjutkan ya untuk kebangunan rohani yang melanda di Yudea dan Samaria. Tapi sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dulu. Jadi saya pernah bilang kalau ada pertanyaan tidak sempat terpikir di dalam kelas, lalu di dalam renungan, di dalam studi kita, waktu kita baca kitab suci, kita pelajari, ada mau ditanyakan, bisa WhatsApp saya atau ke Pak Richard ya, dua-dua silakan WhatsApp. Nah, ini ada masuk pertanyaannya, saya akan bahas sebelum Bible class ini dimulai, gitu ya. Jadi pertanyaannya berkenaan bukan berkaitan dengan apa yang kita bahas ya, cuma waktu renungan firman Tuhan, kemudian timbul pertanyaan. Nah, pertanyaannya demikian ya. Saya akan coba share untuk ini apa namanya mengenai pertanyaan tersebut. Sebentar ya, saya buka dulu untuk nats Alkitabnya sehingga kita bisa mengikutinya secara bersama-sama. Oke, nats Alkitab adalah ini pertanyaan dari kitab Kejadian ya. Dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 khususnya. Oke, saya coba share dulu. Share screen. Oh, masih disable, Pak Rizal. Masih disable. Oke, sudah bisa, Pak Rizal. Terima kasih. Nah, ini ya, pertanyaannya adalah di dalam Kejadian 3. Ya. Khususnya ayatnya yang setelah baca Kejadian 3 ini kan tentang ular yang kemudian mempengaruhi Hawa khususnya, lalu kemudian Hawa makan atau melawan perintah Tuhan, makan buah di pohon yang Tuhan larang itu. Kemudian akhirnya juga Adam ikut ya makan, lalu kemudian tidak taat mereka berdua, lalu jatuh di dalam dosa. Nah, setelah jatuh di dalam dosa, Tuhan menghukum dan seterusnya. Kemudian Tuhan mengusir mereka, gitu ya. Tetapi sebelum mengusir mereka, itu ada satu kalimat ya, ada satu kalimat yang dikatakan di sini ya, yang ditanyakan ya oleh seorang di antara kita ya. Oke, ini khususnya gini ya, 321 dan 322. Ya, ini adalah yang ditanyakan. Ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, mungkin saya besarkan. Kebesaran ya. Sini ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah begini ya, ini apa maksudnya? Ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik atau yang jahat. Apakah berarti, tanyaannya ya, apakah berarti mereka manusia itu ya sudah jadi seperti salah satu dari kita, yaitu Allah ya, salah satu dari Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini berarti apakah berarti di antara pribadi Allah itu ada yang tidak tahu yang baik dan tidak yang jahat? Kenapa disebut ya seperti salah satu dari kita? Ya, salah satu dari kita tahu dengan yang jahat. Nah, sehingga kita melihat ada hal yang membuat bingung gitu ya. Loh, masa Allah kan 3 pribadi ya. Memang di sini belum dikatakan ada muncul kata Tritunggal, tetapi Alkitab menyatakan Allah Tritunggal. Di dalam bagian ini kan sudah dinyatakan Allah menyatakan diri dengan kita gitu ya. Alkitab mencatatnya kita berarti more than one, gitu, lebih dari satu pribadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama bagaimana kita mengerti hal ini. Ya, yang pertama adalah yang
pasti tiga pribadi itu adalah Allah yang setara, Allah yang maha tahu, Allah yang tahu segala sesuatu, bukan hanya salah satu pribadi. Ya, dalam konsep Tritunggal itu ketiganya itu setara. Kita percaya Allah yang Tritunggal, ya, Allah yang esa, satu Allah yang esa, ya, yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, bukan tiga Allah ya, satu Allah. Nah, berarti tiga pribadi itu setara, ya, setara segala sesuatunya di dalam wisdomnya, di dalam kuasanya. Wisdom itu apa? Kebijakannya, hikmatnya, kemudian kemahaannya, ya, yang ilahi itu semuanya yang maha tahu, maha adil, maha kasih, semua setara, tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi, semua setara, ya. Nah, ketiga pribadinya juga beda, ya, bukan pribadi yang sama. Nah, kita lihat bersama di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa pasti ini Allah tiga pribadi semua setara, dia tahu segala sesuatu, maha tahu, ya. Dan juga tentang yang baik dan yang jahat ini Allah tahu segala sesuatu. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah saya menelaah di dalam bahasa aslinya, itu sebenarnya di dalam bahasa Indonesia ini ada bisa orang bilang bisa miskomunikasi, salah paham di dalam penerjemahannya. Ya, sesungguhnya terjemahannya di dalam bahasa asli lebih mengatakan begini loh, maksudnya man itu manusia itu yang sudah berdosa itu, ya, mereka yang sudah berdosa itu, mereka itu Allah kan tahu semua, yang maksudnya yang baik dan yang jahat gitu, ya. Mereka itu sekarang sudah menjadi kayak one among us gitu, ya. Jadi satu di antara, maksudnya manusianya yang itu menjadi, jadi kayak manusia itu yang keempat gitu loh. Artinya bukan Allahnya yang bukan Allah yang cuma salah satu dari Allah yang tahu baik yang jahat gitu, ya. Tetapi manusianya itu sudah menjadi kayak di antara kita gitu, ya. Nah, jadi di dalam bahasa aslinya itu lebih menunjukkan bahwa Allah tiga-tiga tetap, ya, maksudnya ketiga Allah pribadi Allah itu, ya, kita itu, ya, itu tahu segala sesuatu, tetapi manusia itu gitu, ya sepertinya telah menjadi, ya, seperti salah satu dari kitanya itu mempunyai makna, bukan salah satu dari Allah yang tahu mana baik dan yang jahat, ya. Tetapi manusia itu, ya, menjadi seperti Allah, kira-kira begitu. Mungkin terjemahannya yang lebih tepatnya adalah manusia itu sudah telah menjadi seperti Allah, begitu kira-kira, ya. Jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat, ya. Nah, terus maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini mempunyai makna bahwa bukan manusia sebelumnya dia tidak tahu mana yang baik dan yang jahat. Tidak, karena manusia itu adalah image of God atau gambar dan rupa Allah. Dia tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Justru dia melawan, dia meragukan Tuhan, dia ingin jadi sama seperti Allah, gitu, ya. Nah, setelah itu udah jatuh dalam dosa, nah maka itu dia sudah terjadi, ya, satu perubahan. Ini menurut salah satu teolog, ya, itu teolog ini Augustinus, ya, itu boleh menyatakan bahwa itu sudah terjadi waktu jatuh di dalam dosa itu ada different being, ya, yang sebelumnya tidak sinful being, ya, sebelumnya itu kan dia tidak sinful, bukan being yang berdosa, tetapi sekarang sudah menjadi being yang sinful being, sudah menjadi satu being atau satu keberadaan, ya, satu being, ya, being itu apa? Keberadaan, ya, yang sudah berdosa, yang beda, ya. Sekarang naturnya sudah berdosa, ya, beda sama sebelumnya yang tidak berdosa atau belum berdosa itu, ya, manusia. Jadi oleh sebab itu pada saat dia jatuh, nah kita bisa lihat bagian ini, segala sesuatu yang dia tahu baik dan jahat itu sebenarnya semuanya sudah bukan baik, bukan baik lagi, tetapi semua sudah jahat karena sudah ada di dalam koridor dosa, sudah ada di dalam dosa. Nah, ini menjadi satu hal yang apa namanya, sangat-sangat, kalau kita bisa bilang mungkin, ya, tidak ada harapan begitu, ya. Manusia kalau sudah jatuh dalam dosa berarti pemikirannya di dalam dia punya will, kan, tahu tentang baik dan jahat, termasuk dia punya pengetahuan ini, ya. Nah, dia punya pengetahuan itu juga sudah tercemar total oleh dosa, sehingga sebenarnya di dalam kehendaknya dia tahu enggak, dia bisa pilih enggak kehendaknya itu bisa. Tapi pilihannya apa? Pilihannya itu antara begini, yang dosa dan yang dosa. Saya ngerti, ya, maksud saya. Dia manusia bukan lagi milik
oh yang baik dan yang jahat itu bukan, tetapi bagi dia yang baik itu pun sudah dosa, bagi dia yang jahat itu juga semua sudah tercemar oleh dosa. Ya, jadi makanya di sini kemudian kita lihat bahwa tidak ada satupun kebaikan kita yang bisa kita datang tawarkan kepada Tuhan untuk supaya kita boleh dikuduskan dan menjadi suci kembali dan kemudian diselamatkan. Tidak bisa, ya, karena secara being sudah sinful being. Oleh sebab itu, maka itu sudah dalam konteks yang dalam dosa, ya. Nah, maka dikatakan jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup selamanya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan supaya jangan sampai manusia itu ya, kemudian nanti kalau dia mengambil itu makan buah dari pohon kehidupan, akhirnya dia ada di dalam sinful nature itu. Akhirnya tidak ada posisi, tidak ada lagi satu kesempatan lagi untuk diselamatkan karena posisinya sudah sinful nature. Jadi sebenarnya kita bisa lihat ketika Allah mengusir mereka dari Taman Eden, ini merupakan satu providensia Allah yang akan Tuhan siapkan di dalam karya keselamatan. Ya, nah ini saya mau jelaskan bagian ini ya supaya kita paling tidak punya satu gambaran, paling tidak punya satu pengertian yang kemudian kita bisa lihat, oh ini bukan berarti Allah yang kemudian cuma salah satu pribadi yang tahu baik dan yang jahat. Nah, kedua, kita juga lihat bahwa sebenarnya manusia punya pengetahuan yang tahu tentang baik dan yang jahat, yang telah melanggar perintah Allah di dalam sinful nature, itu semua tidak ada yang benar. Ya, pengetahuannya yang baik itu dosa, apalagi yang jahat sudah pasti. Ya, jadi di dalam bagian ini saya menjawab demikian. Ya, dan Allah mengusir itu merupakan satu providensia Allah. Bagaimana Allah itu di dalam ini ya keselamatan, providensia Allah bagi keselamatan daripada manusia. Sehingga nanti manusia di dalam sinful nature-nya boleh Tuhan kemudian dalam rencana keselamatan yang Tuhan siapkan dengan cara Tuhan yang siapkan, maka ada redemption. Ya, kira-kira seperti itu jawaban dari pertanyaan. Ya, saya stop share bagian ini. Oke, baik. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan lagi silakan boleh kirimkan ya, nanti saya akan coba jawab ya. Jadi sebelum kita mulai saya akan menjawab pertanyaan. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, ini sekarang saya mau lanjutkan untuk kelas kita ya yang berikutnya. Baik, kita akan masuk ke dalam seri berikutnya berkaitan dengan kitab para rasul. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema di dalam sebagian kisah para rasul, khususnya bagian ini, yaitu tentang kebangunan rohani yang diperluas boleh menjangkau Yudea dan Samaria. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin kembali kita melihat ya. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga memberikan amanat agung ya supaya murid-murid Tuhan itu boleh memberitakan Injil ya. Dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai pada ujung bumi. Nah, oleh sebab itu di dalam kisah para rasul ini menceritakan selain kisah daripada para rasul itu sendiri, yang lebih lagi sebenarnya adalah kisah bagaimana Roh Kudus memakai para rasul dan bagaimana Roh Kudus boleh dinyatakan kepada umat Tuhan yaitu gereja itu boleh lahir. Maka kita juga bisa lihat bagian ini itu adalah adanya satu penyertaan Allah atau penggenapan daripada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, ini ada satu kebenaran yang saya mau share di sini berkaitan dengan judul dan bagian dengan apa yang dinyatakan secara keseluruhan di dalam kitab para rasul itu adalah begini, ketika Tuhan memberi perintah kepada umatnya, maka Tuhan itu akan pimpin umatnya menggenapi. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi perintah kepada kita. Semua perintah Tuhan itu, Tuhan akan menolong kita menggenapinya. Ya, nah jadi di dalam bagian ini tugas kita itu apa? Sekali lagi, tugas kita adalah bagaimana kita setia dan bagaimana kita percaya dan bagaimana kita mau ikut ya percaya, beriman, menaati seluruh perintah-perintah Tuhan. Kadang kita lihat, Tuhan bagaimana saya bisa lakukan? Bukan itu pertanyaannya. Banyak orang mau memberitakan Injil ya, mau melakukan pekerjaan mission atau misi, boleh memberitakan, menjangkau jiwa-jiwa ya. Kita seringkali stuck di dalam meja perundingan karena kita merasa bahwa sulit sekali. Dana tidak punya.
Kita bukan sebuah gereja Tuhan yang besar. Penginjilan punya banyak biaya. Lain sama mungkin badan-badan penginjilan atau lembaga-lembaga gereja yang besar yang uangnya mungkin ratusan miliar atau triliun. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan besar. Salah. Ya, tidak demikian. Yang penting itu apa? Bukan budgetnya. Ya, bukan saya punya berapa banyak uang. Bukan juga yang kedua, di gereja kami tidak punya banyak orang pintar. Ya, semua sederhana sekali. Semua adalah orang-orang yang mungkin masih ya biasa-biasa saja. Ya, bukan orang yang luar biasa, gitu ya. Nah, kalau di gereja lain mungkin banyak yang fasih lidahnya, banyak yang mungkin macam-macam lah talentanya. Kami mungkin tidak punya begitu banyak talenta. Nah, itu bukan karena itu. Ya, tapi yang penting cuma satu. Itu perintah Tuhan, memberitakan Injil, memuridkan ya bangsa-bangsa. Maka kita taat di sana untuk mengerjakannya. Maka bagian ini Tuhan pimpin kita menggenapinya. Maka dengan demikian nanti kita akan melihat setiap kali Tuhan bekerja itu mujizat. Setiap kali Tuhan bekerja kita bersyukur luar biasa. Setiap kali kita melihat apa yang terjadi, sukacita tidak habis-habis. Nah, ini rahasia. Menjadi besar atau tidak itu urusan nomor 2. Kalau Tuhan mau kita besar, kita akan besar. Tapi kalau kita mengerjakan dan juga dalam kehidupan kita mungkin tidak besar, tidak apa-apa. Yang penting taat dan setia. Ini satu yang paling penting. Tuhan pasti menyertai. Pasti. Tidak pakai moga-moga. Tuhan pasti menyertai. Di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat ini semuanya menjadi satu kesaksian bagi kita, sama yang menjadi saksiku. Maka Tuhan mau Lukas menulis Kisah Para Rasul menjadi kesaksian bagi kita sekalian bahwa orang yang taat perintah Tuhan menyertainya. Terlebih khusus di dalam ini pekerja misi Tuhan atau bagaimana taat kepada amanat agung, ya, memberitakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sekalian, ya. Jadi ini biarlah kita mengingat hal ini. Kemudian bagian biasa yang berikutnya adalah saya mau review, ya. Di dalam review yang ini saya mau memberikan review yang minggu lalu, ya. Jadi bagaimana kita sudah belajar tentang bagian yang pertama di Yerusalem. Kita lihat di sana ada yang pertama pra gereja lahir. Sebelum gereja lahir, maka kita bisa lihat bahwa ada isu kerajaan Allah yang Tuhan mau nyatakan, tetapi para rasul pada saat itu mungkin masih belum bisa menangkapi dengan jelas. Padahal Tuhan sudah naik ke surga, ya. Tapi masih tanya lagi kapan ya Tuhan, maukah Engkau memulihkan ini kerajaan, ya, kerajaan Israel pada saat. Tapi Tuhan bilang ini masalah kerajaan Allah, ya. Dan amanatnya Tuhan kasih tahu, ya. Nanti Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi, ya. Ini kerajaan Allah yang akan Tuhan bangun sampai seluruh bumi itu ya, penuh kemuliaan Tuhan, ya, the commission of Christ. Itu kemudian kita bilang masa dan waktu di tangan Tuhan, bukan tangan kita. Selama kita masih hidup, mari kita taat dan kita mengerjakan. Ya, jangan kita bingung kemudian dengar ada pengajaran sini, pengajaran situ, wah Tuhan Yesus mau datang, oh sebentar lagi mau kiamat, oh orang bilang bagian ini tahun ini gak bagus, dunia makin lagi makin bobrok, sebentar lagi kiamat dan sebagainya. Nggak usah kita pikir itu. Kita tahu masa dan waktu milik Tuhan. Selama masih ada waktu, meski cuma 1 hari, 1 minggu, ataupun berapapun yang Tuhan siapkan, selama masih ada waktu, mari kita melayani Tuhan. Kita melakukan setiap pekerjaan Tuhan dengan baik, ya. Kemudian yang kedua kita lihat bagaimana gereja lahir, yaitu adalah Roh Kudus dicurahkan, ya. Jadi Roh Kudus itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan itu sudah janjikan, maka Roh Kudus dicurahkan, ya, pada hari Pentakosta. Dan pada saat itu kita boleh belajar yang pertama makna peristiwa Pentakosta. Di sana berarti adalah hadirnya Allah, ya, hadirnya Allah. Dan bagaimana yang kedua adalah hadirnya Allah di dalam seluruh, tidak terbatas, ya, tidak terbatas dalam arti bukan cuma di kuil atau di tempel itu, ya, atau di maksudnya bait Allah gitu, ya. Bukan hanya di bait Allah hadir. Bukan hanya di satu tempat kemah Allah hadir, tetapi Allah hadir menyertai setiap orang percaya. Oleh sebab itu setiap orang percaya di dalam dirinya bukan lagi bait Allah itu bukan lagi gedungnya, tetapi the temple of God itu adalah setiap orang percaya. Dan Roh Kudus diam di dalam hati dan hidup kita. Kemudian kedua kita belajar tentang penggenapan nubuat, bahwa pencurahan Roh Kudus itu berkaitan dengan Allah menggenapi janjinya, menggenapi nubuat yang sudah ada, nubuat dari Yoel
dan nubuat dari bilangan. Ya, isinya saya tidak ulangi, nanti bisa didengar sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ini bukan bicara second blessing. Ya, ini konsep yang salah. Maksudnya apa? Oh, kalau kita baru percaya Tuhan, ini berarti adalah kita dapat berkat. Tapi ada berkat yang kedua, yaitu apa? Terima Roh Kudus. Tidak ya, orang yang percaya itu dia sebelumnya sudah karena karya Roh Kudus. Jadi ini bukan konsep second blessing ya, tapi ini adalah lebih tepat itu kita menyatakan ini adalah satu peristiwa penting, momen yang utama yang Tuhan nyatakan lahirnya gereja Tuhan. Lahirnya gereja Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita bisa lihat sama-sama ini kalau anugerah Allah bagi orang berdosa, keselamatan dalam Yesus Kristus. Kemudian anugerah Allah bagi gereja, Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya, menyatakan Roh Kudus. Kemudian kita lihat ada banyak mujizat terjadi di dalam peristiwa-peristiwa Yerusalem, yaitu ini mujizat ya, maksudnya orang yang disembuhkan, laki-laki lumpuh dan semua orang kemudian banyak kesembuhan terjadi, kemudian ada juga penghukuman mereka yang tidak taat, Ananias dan Safira yang bagaimana menajiskan atau tidak menguduskan dirinya yang adalah bait Allah itu ya, kemudian dia mengalami penghukuman, dia berbohong, kemudian langsung dia mati gitu ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana orang sakit semua melalui Petrus, Tuhan menyatakan kuasanya, gangguan roh jahat semua disembuhkan ya. Kemudian ini penting sekali. Kadang kita lihat mujizat adalah itu semua, yang sakit sembuh, kemudian yang dahsyat-dahsyat. Tapi kita lupa, mujizat yang penting itu adalah the great awakening in Yerusalem. Jadi bagaimana orang-orang boleh datang dan bagaimana gereja lahir dan jiwa-jiwa boleh bertobat di hadapan Tuhan. 3.000 orang bertobat. Ya, kehidupan gereja yang memuliakan Tuhan di dalam jemaat mula-mula. Kita boleh lihat ini satu kebangunan yang indah. Ini adalah mujizat yang harus kita lihat dan jarang sekali orang melihat ini sebagai mujizat ya, orang bisa percaya itu mujizat ya. Oke, kita bisa lihat lagi berikutnya adalah kita juga sudah bicara ada banyak ujian yang Tuhan lakukan ya, ada tantangan, ada ancaman, Petrus ditangkap ya, tapi kita lihat bagaimana Tuhan juga ada pimpinan Tuhan pakai Gamaliel ya, ahli Taurat yang sangat dihormati untuk bagaimana itu tidak waktu itu belum bagaimana Petrus itu kemudian langsung mungkin ditangkap dan langsung mungkin dicelakai gitu ya, tidak, tetapi Tuhan pakai Gamaliel karena waktu Petrus masih Tuhan mau pakai dia untuk boleh menyatakan ini Injil Tuhan ya kepada orang-orang yang Tuhan itu siapkan bagi Petrus ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana Gamaliel membela mereka ya, nanti lihat sekali bagaimana siapa Teudas siapa Yudas itu ada di dalam yang minggu lalu ya. Kemudian bagian ketiga Stefanus itu martir pertama. Ini menjadi satu ujian yang ada dalam gereja, tantangan. Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia hendak bagaimana menyangkal imannya, dia sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Dan di sana kita bisa lihat ada Saulus. Nah ini yang ajaib ya. Menurut saya ya, kita bisa lihat bagaimana Petrus ditangkap, Tuhan kirim Gamaliel. Nggak boleh diapa-apakan dulu, tak boleh dicelakain dulu. Ya ada kesulitan, tapi masih dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Stefanus itu mengalami martir, akhirnya mati ya, tetapi dia mati di dalam imannya, dia tidak takut, tapi dia dengan mulia kematiannya boleh disambut oleh anak Allah. Alkitab itu baru kali ini pertama kali di seluruh Alkitab itu seorang martir yang disambut oleh Allah sendiri ya, Yesus Kristus sendiri itu adalah Stefanus. Begitu mulia ya, bagaimana ia boleh diterima di hadapan Tuhan. Nah, di sana kita lihat ini ancaman, tetapi ada satu hal yang indah. Saulus ada di sana yang menyaksikan nanti Saulus akan dipakai Tuhan dengan banyak ini ya, satu pekerjaan Tuhan yang banyak sekali nanti akan dikerjakan oleh Paulus. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam ujian ini gereja semakin dimurnikan dan kerajaan Allah ya, gereja ini semakin dikokohkan. Ya, jadi bukan berarti Yerusalem ada ujian dan sebagainya makin loyo, nah, tapi justru makin murni, makin kokoh, Allah mengerjakan segala sesuatu. Nah, ini review singkat ya. Panjangnya bisa nanti dengar sendiri kalau yang belum dengar. Yang sudah dengar ya, kita lanjutkan ya. Saya kasih review supaya Bapak Ibu yang baru hari ini join tetap bisa mengikuti paling tidak ya seri sebelumnya secara garis besar. Nah, kita akan kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana tema kita hari ini, bagaimana pekerjaan Tuhan itu, kebangunan itu diteruskan ke Yudea dan Samaria.
Nah, hari ini saya akan membahas mulai ayat yang pasal ke-8 sampai ke-12. Di dalam setiap pasal, saya akan membawa kita perlahan-lahan ya, kita akan coba lihat apa yang terjadi di sana dan bagaimana Allah boleh menyatakan ya pekerjaannya kepada setiap orang yang membaca kisah para rasul. Dan kita boleh dikuatkan, bukan cuma itu, tapi semangat kita terus dikobarkan ya supaya kita tetap ingat pekerjaan dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ya, ini ada satu peta yang saya mau kita sama-sama lihat. Ini adalah peta yang menggambarkan amanat agung yang Tuhan perintahkan. Ya, lalu kemudian Tuhan mulai genapi. Yang pertama itu di Yerusalem. Melalui peta kita bisa lihat secara visual. Kalau digambarkan kita mungkin pikir Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Maksudnya apa sih? Kan gitu ya. Tapi kalau di peta kita ngerti. Artinya ini Yerusalem ini memang ibu kota Yudea. Yudea itu lebih luas, ya mencakup ini kayak mungkin kita bilang mungkin provinsi dia. Ya Yudea lebih luas. Yerusalem itu kan di ibu kotanya. Jadi Yudea lebih jangkauan luas. Jadi dari kota, jadi ibu kota ya Yerusalem itu kemudian mulai menjangkau ya di seluruh Yudea daerah itu dan semua akhirnya Samaria makin ke pinggir terus akhirnya sampai ke ujung. Jadi kita bisa lihat ini ya Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian lebih besar lagi Samaria, nah nanti ujung bumi sampai terus ke atas ya, Kaisarea, terus naik sampai ke sana ya dan seterusnya. Nah ini adalah sebuah gambaran yang semoga bisa memberikan kita satu gambaran yang jelas, kita bisa lihat ya. Nah dari sini kita juga bisa sering lihat ya, kita sebenarnya memulai pekerjaan Tuhan kita seringkali mungkin pikir yang jauh ya, tapi Tuhan memulai dengan yang dekat. Kedua, Tuhan langsung mulai dengan kalau itu kota dimulai dengan ibu kota ya penting ya daerah yang paling penting di sana harus dimenangkan bagi Tuhan. Kalau kita lihat konteks di dalam gereja, apa yang paling penting? Para pekerja, para majelis, hamba Tuhan, para pengurus itu harus sungguh-sungguh dulu mengenal Injil Yesus Kristus. Sekali lagi saya bagian ini sungguh-sungguh ya saya ingin setiap kita termasuk saya kita diingatkan. Mari mulai dari para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para setiap pekerja pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari sana harus kita mengenal sungguh-sungguh Injil Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengalami Injil Kristus, bagaimana mungkin kita bisa mau bagi mengabarkan bagi orang lain? Kalau kita sudah mengalami Injil Kristus, biarlah kita dikobarkan, dibakar semangatnya untuk hidup di dalam Injil itu karena kita sudah diselamatkannya. Sehingga kita rela menggunakan apa waktu kita, menggunakan apa tenaga kita, menggunakan apa uang kita, seluruh yang kita punya melayani Tuhan, melayani Tuhan. Ini penting. Orang yang belum tahu rahasia ini, maka tidak mungkin bisa mengerjakan misi Tuhan. Mungkin bisa kerjakan ya kelihatan di luar, tetapi mungkin tidak ada kuasa menyertai. Tapi kalau kita mengetahui hal ini, kita punya satu pengertian yang benar dan waktu kita mengerjakannya, Tuhan memberkati kita. Dan kita boleh menerima anugerah dan sukacita yang limpah ya dan kita tidak mungkin yang namanya itu akan merasa apa itu kesel apa namanya ya lelah gitu ya mungkin secara jasmani bisa lelah tetapi akan kuat karena rohani kita berkobar-kobar makin teguh ya dan kemudian kita juga tidak mungkin bosan-bosan untuk boleh melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Ini menjadi satu hal yang kira kita ingat baik-baik. Saya setiap kali melihat hamba-hamba Tuhan yang mempunyai satu semangat yang berjuang, saya selalu terharu dan itu mengingatkan saya. Karena mereka semua melihat kepada tokoh-tokoh di dalam kitab suci dan tokoh dalam kitab suci melihat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah. Dia sanggup boleh melakukan segala sesuatu dan menikmati segala sesuatu. Ia adalah miliknya. Tapi untuk bagaimana dia taat kehendak Bapa untuk bisa menyelamatkan seluruh umat pilihannya, ini termasuk engkau dan saya. Maka dia rela datang di tengah dunia ini tinggalkan seluruh yang namanya segala yang namanya apa ya yang namanya ini ya dia punya kuasanya dan dia membatasi diri gitu. Bahkan dia tidak datang ke dunia itu kemudian menjadi raja tapi dia lahir di kandang yang hidup. Sebentar lagi Natal ya kita mengingat hal ini. Nah biarlah ini menggerakkan kita mengharukan hati kita supaya kita boleh juga sebagai anak-anak Tuhan ingat hal ini bagaimana berkorban, bagaimana setia, bagaimana ikut Tuhan.
Saya sudah berjanji kepada Tuhan. Seumur hidup kalau Tuhan kasih kesempatan, harus paksa diri. Ini agak unik ya. Saya memang mengikuti seorang hamba Tuhan ya, yaitu Bapak Pendeta Stephen yang dia dengan sungguh-sungguh belajar bagaimana memeras dirinya, squeeze itu diperas sampai apa? Sampai kalau bisa sampai sudah paling akhir tetap kerja, tetap kita berusaha yang paling baik untuk Tuhan. Nah ini squeeze. Jadi selama masih ada waktu, saya berusaha untuk terus-menerus itu boleh memeras hidup untuk boleh melayani Tuhan. Jadi biarlah ini boleh menjadi satu hal yang juga boleh mendorong kita memeras hidup kita bagi Tuhan. Ya, kita manusia sering cari memakai seluruh hidupnya hanya untuk dunia, untuk cari harta sebanyak-banyaknya, tapi lupa bagaimana kita harusnya pakai seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Bahkan ketika kita mencari harta kita, mari kita melayani Tuhan. Kayak lanjutkan. Sekarang kita lihat di dalam KPR 8 itu kisah para rasul. Terjadi kebangunan di Samaria, awakening in Samaria. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi kita perhatikan, Filipus ini siapa? Ya, kalau kita bisa lihat ya, di sini ada secara khusus bagi pasal 8 mulai lihat Filipus pergi ke satu kota di Samaria. Filipus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh kita para rasul, itu menjadi orang pertama membantu pelayanan para rasul pada saat itu. Boleh kita bilang ya kalau kondisi sekarang kita mungkin bilang mungkin diaken ya yang membantu ya hamba-hamba Tuhan saat itu. Kita lihat Tuhan itu juga pakai ya orang-orang yang demikian. Kenapa? Asal kita taat. Filipus taat kepada para rasul, ya mengajar dia sesuai dengan perintah Tuhan. Maka dia pergi ke Samaria. Perhatikan, ketika kita taat, ya maka kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Waktu dia memberitakan itu Injil ya di Samaria, maka dikatakan di sana terjadi satu kebangunan rohani. Dikatakan apa? Tanah Samaria ya. Ketika rasul di Yerusalem, perhatikan yang pergi Filipus, kemudian mendapat kabar. Yang dapat kabar siapa? Rasul di Yerusalem. Dengar kabar apa? Tanah Samaria telah menerima firman Allah. Berarti pekerjaan Filipus berhasil. Saya tidak baca semua ya di sini. Ada yang bagian saya tampil agak banyak ayat-ayatnya. Yang ini saya tidak tampilkan karena menghemat waktu kita. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ingin tahu, baca lagi di rumah masing-masing. Jadi kita lihat di sana waktu Filipus melayani Tuhan, dia memberitakan Injil Tuhan, maka di sana yang terjadi apa? Samaria itu menerima firman Tuhan, terjadi pertobatan. Ya, oleh sebab itu kita di sini Alkitab menyaksikan satu berita penting bahwa memberitakan Injil itu tugas setiap anak-anak Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan harus kita memberitakan Injil. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat setiap orang mungkin dengan setiap talenta masing-masing. Tetapi tidak boleh satu orang pun yang percaya kepada Tuhan tidak memberitakan Injil Tuhan. Ya, ada amin? Amin. Saya harap ada aminnya. Biasanya amin doa. Kita diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat. Amin. Amin. Kita diberkati Tuhan pekerjaan kita lancar semua. Amin. Amin. Saya bukan menentang itu ya. Ya, itu hal yang biasa. Tetapi seringkali kalau kita bilang mau tidak, ya, apakah setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan rela dipanggil Tuhan untuk pergi memberitakan Injil? Amin. Nah, biasa aminnya agak kurang. Tapi saya percaya di sini semua yang hadir di rumah dalam hati amin. Tuhan pakailah saya. Amin. Tuhan pimpin saya. Ada kesempatan. Saya belajar. Tuhan melihat hati. Ya. Kadang kita cari pekerjaan. Dulu ya saya awal sempat pikir, Tuhan, saya ingin melakukan Tuhan pekerjaan yang besar sekali. Kalau boleh pergi beritakan Injil ya. Saya ada Tuhan panggil saya secara khusus. Saya sebagai hamba Tuhan saya sebenarnya rindu ya mengadakan KKR begitu ya. Saya kadang kepingin ada mungkin masa yang besar pergi beritakan Injil. Tapi Tuhan mungkin belum buka. Saya taat. Ya, jadi pada saat itu saya belajar untuk apa? Tuhan bilang, di mana aku mengutus engkau, engkau pergi dan engkau taat. Meskipun mungkin tidak banyak orang, tapi saya mau taat di sana. Nah ini penting. Setiap kita belajar apa? Mungkin kita tidak memberitakan Injil sampai ribuan orang, ya. Tapi mungkin kita cuma beritakan Injil seumur hidup mungkin 2-3 orang di sekitar kita. Gak apa-apa, kita beritakan kepada mereka. Tapi hati penting. Kita ada niat selalu ajak orang. Setiap kali kita ketemu orang belum percaya, kita punya kerinduan. Yuk kita datang, yuk. Kamu sudah percaya Tuhan Yesus belum? Kita kasih undang.
ada acara di gereja, ada satu misalnya Natal lah, paling tidak setahun ada Natal 2 kali. Pakai kesempatan ini setiap acara Natal. Tahun ini saya di gereja kita ya, itu mengadakan satu malam khusus perayaan Natal dipakai untuk boleh apa? KKR ya, malam puji dan sabda. Pakai kesempatan seperti ini apa? Mengajak ya rekan-rekan kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, tak apa-apa, ikut di dalam perayaan-perayaan seperti ini. Karena Natal orang lebih lebih apa ya, lebih terbuka. Karena itu mungkin perayaan. Kalau kita bawa orang pergi kebaktian hari Minggu, mungkin banyak orang tidak mau. Saya bukan orang percaya. Ngapain saya datang ibadah? Ya memang ibadah bagi orang yang sudah percaya. Tapi perayaan Natal itu ya, kayak KKR dan sebagainya, itu menjadi satu tempat yang sangat penting untuk apa? Memberitakan Injil. Ajak ya, saya setiap tahun selama itu dimungkinkan, saya akan mengadakan itu kebaktian kebangunan rohani. Untuk apa? Kasih kesempatan kepada setiap orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, ajak keluarga mereka, ajak teman-teman mereka, supaya mereka boleh mendengar Injil Tuhan, dikuatkan, disegarkan, dan dibangunkan kembali. Nah, ini penting sekali. Ya, lihat ya, Filipus ini bukan orang, maksudnya dia rasul bukan, tetapi dia adalah pekerja, boleh dibilang ya, yang dipilih oleh para rasul, yang menolong para rasul. Tuhan pakai dia luar biasa. Beritaan Injil tanah Samaria itu boleh menerima firman Tuhan. Lalu baru kemudian diutus rasul ke sana, Petrus ya. Ini Petrus diusul ke sana karena Petrus boleh dibilang ketuanya para rasul lah ya. Jadi Petrus pergi ke sana untuk berdoa Pak, untuk boleh menyatakan ini ya. Bagaimana sekali lagi itu melalui rasul-rasul yang Allah menyatakan ini Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Dan kita boleh lihat bagaimana Samaria pun boleh beroleh Roh Kudus. Nah, ini saya mau kasih tahu hal penting di sini. Kita lihat waktu pertama kali Allah mencurahkan Roh Kudus di mana? Di mana? Yerusalem. Bisa lihat ya, kita kan sudah lihat Yerusalem, Tuhan suruh tunggu, tidak boleh kemana-mana. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa jadi saksi. Murid-murid taat di sana tunggu, tidak tahu berapa lama tetap tunggu. Roh Kudus dinyatakan. Ya, setelah dinyatakan, kemudian murid-murid memberi Injil di Yerusalem. Nah, perhatikan, selalu saya ingatkan kaitan dengan amanat aku. Tuhan Yesus bilang apa? Ya, itu mulai dari mana? Yerusalem. Jadikanlah semua bangsa muridku, gitu ya. Nah, mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem. Setelah Yerusalem kemudian ada Yudea, Samaria, kemudian sampai kepada ujung bumi. Nah, kita bisa lihat yang bagian ini kita bisa lihat ya. Di dalam ini konteks ini kita bisa lihat Samaria ini penggenapan yang dinyatakan. Sehingga di Yerusalem itu bagaimana Roh Kudus sudah dinyatakan, maka di Samaria Roh Kudus itu juga kembali akan dinyatakan. Sehingga Tuhan boleh menyatakan satu titik penting di dalam sejarah, saya pakai kata titik ya, yang boleh mengingatkan akan setiap itu perintah yang Tuhan nyatakan. Seperti satu, kalau di dalam saya pakai bahasa kita sekarang itu ya, mungkin tidak melukiskan juga, tetapi mungkin bisa membantu kita sedikit ya melihat ya, paling tidak itu membantu saya. Itu kalau seperti orang itu kita mau membuka ya sebuah usaha gitu ya, sebuah kita punya usaha begitu ya, atau kita ada grand opening gitu ya. Ada grand opening. Grand opening. Nah, grand opening itu kan tidak bolak-balik. Kalau saya buka grand opening di mana? Di kota ini, di kota ini, di kota ini, di kota ini. Sekali saja. Tidak mungkin saya grand opening sekali ini. Nanti tahun depan grand opening lagi di tempat yang sama. Tahun depan grand opening nggak mungkin, ya. Tapi itu menjadi satu momen atau satu titik penting Allah menyatakan bagaimana penggenapan terhadap penyertaan Tuhan dan bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Ya, kita boleh lihat jadi di Yerusalem, kemudian di Samaria. Nanti kita bisa melihat bagaimana kemudian ada di ujung bumi. Itu Tuhan juga menyatakannya. Nah, setelah ini peristiwa ini sifatnya occasional, artinya itu maksudnya cuma terjadi satu kali saja, bukan berulang. Oleh sebab itu kita tidak boleh kemudian merayakan itu Pentakosta, lalu undang semua jemaat datang. Mari kita sama-sama datang Pentakosta. Karena Roh Kudus akan dicurahkan di hari Pentakosta. Setiap tahun kita datang ibadah terus penumpangan tangan terima Roh Kudus, kemudian orang seperti satu peristiwa yang terus diulang-ulang seperti itu. Tidak, ya itu salah mengerti. Ya, jadi peristiwa Pentakosta itu terjadi satu kali. Tuhan menyatakan itu kemudian menjadi momen pertama besarnya itu di Yerusalem. Kemudian Tuhan menyatakan di Samaria, nanti kemudian sampai di ujung. Baik ya, jadi ini kita bisa
lihat baik-baik di dalam bagian ini. Nah, kita kemudian akan lanjutkan ya. Di dalam bagian berikutnya adalah di Yudea ya. Di Yudea ini juga Tuhan menyatakan satu kebangunan itu meluas sampai di Yudea. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, malaikat itu bawa Filipus ya. Jadi Filipus dipakai Tuhan ya, bukan cuma di Samaria. Setelah pekerjaan di Samaria maksudnya. Ini melanjutkan dari pasal yang ke-8 itu. Setelah di Samaria, malaikat pimpin Tuhan itu pimpin Filipus kemana? Suruh pergi ke ini Gaza, ya, pergi ke Gaza. Nah, itu jalan yang sunyi dari sana untuk ketemu satu orang, yaitu orang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini Tuhan memakai cara yang ajaib ya untuk boleh menyatakan Injil itu ya. Meskipun sudah ada di dalam ini Yudea, di wilayah Yudea itu ya. Gaza itu di daerah Yudea sana. Kemudian di situ Tuhan sudah boleh menyatakan diri kepada pimpin Filipus untuk beritakan Injil kepada seorang Ethiopia. Ya, dari kemudian Ethiopia ini dia nanti percaya kepada Tuhan, dia bawa pulang Injil itu ke negerinya. Nah, ini adalah orang yang penting ya, dia sudah punya pengaruh di istana. Bagaimana kemudian nanti kita bisa lihat pekerjaan Tuhan itu nanti boleh dinyatakan. Itu juga nanti ini di negeri lain ya, yang boleh mungkin mewakili juga nanti ujung bumi. Tapi posisi yang ini Filipus khususnya diutus kepada salah seorang ya, tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan sida-sida dari Ethiopia. Ya, pada saat itu dia sedang membaca kitab Yesaya tapi tidak ngerti. Lalu Tuhan kirim Filipus, kasih dia mengerti, lalu Roh Kudus bekerja, dia percaya. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita pergi memberitakan Injil, jangan pernah mengandalkan fasilitas. Oh, saya mesti cari itu apa orang-orang yang fasilitas, saya andalkan itu seluruh yang fasilida tidak bisa ya. Kita misalnya andalkan harus Roh Kudus. Orang yang fasilida harus taruh dia punya fasilidanya itu kepada Kristus ya, biar Roh Kudus yang pimpin. Yang bagaimana Roh Kudus yang bekerja ya, kita yang nggak fasilida jangan takut, asal kita sungguh-sungguh dan memberitakan dengan tepat Injil Tuhan ya, bukan Injil yang lain ya, bukan Injil yang kemakmuran ya, atau Injil Kristus ditambah lain-lain. Kan banyak Injil Yesus Kristus plus kesuksesan. Itu Injil kemakmuran kan? Injil Yesus Kristus plus itu sakit penyakit sembuh. Ya itu ya Injil yang plus kesembuhan itu dan seterusnya. Enggak lepas dari semua. Jadi jangan pernah kita menginjili orang begini, mau percaya Tuhan Yesus, nanti kamu jadi kaya. Enggak boleh. Mau percaya Tuhan Yesus, nanti kamu pasti sembuh. Bukan itu ya. Kekayaan, kesembuhan dan semuanya itu adalah nomor sekian. Ya Tuhan kasih kita bersyukur. Tapi menginjili orang percaya harus berikan Injil Yesus Kristus. Bahwa manusia sadar kita adalah orang yang berdosa, menjadi musuh Allah, dan kita ada di dalam satu kondisi, yaitu dalam penghukuman Tuhan. Tidak bisa ada jalan lain, binasa. Tapi Tuhan kasih kita satu cara, satu itu apa namanya pertolongan yang dari Tuhan saja, yaitu anugerahnya melalui apa? Melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya padanya boleh diselamatkan. Karena Yesus datang ke tengah dunia ini, dia boleh menebus hidup kita dari dosa. Dengan jalan apa? Dia menggantikan hukuman kita dengan mati di atas kayu salib. Ya, sehingga hutang dosa kita lunas ditanggung Kristus. Tetapi dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit karena dia adalah Tuhan. Ya, kemudian dia boleh menjadi satu jaminan yang kokoh karena dia sudah mengalahkan maut. Nah, ini adalah Injil yang harus kita beritakan. Dan bagaimana orang kita boleh ajak mereka boleh datang kepada Tuhan. Ya, ini yang penting. Jadi kita boleh senantiasa mengingat akan hal ini. Jadi kita lihat bagaimana Filipus segera ke sana, dia menerangkan firman Tuhan. Jadi si sida-sida ini baca kitab Yesaya nggak ngerti, gitu ya. Tapi kemudian Filipus diutus oleh Roh Kudus pergi ke sana memberi tahu tentang artinya. Nas yang dibacanya itu seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini Yesaya yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya, yang dibaca oleh itu apa sida-sida dari Ethiopia. Dia tidak ngerti, tapi Tuhan utus Filipus kasih tahu sana, kasih tahu artinya. Nah, ini bagi setiap kita harus menjadi orang-orang yang apa?
harus menjadi orang-orang yang siap sedia, boleh menyatakan firman Tuhan, boleh menjelaskan firman Tuhan, ya, itu kepada orang-orang yang mereka mungkin belum mengerti, mereka belum paham. Kita harus menyatakannya. Kita harus bimbing dan pimpin mereka. Lalu bagaimana kita bisa? Kita siapkan diri. Filipus ini juga bukan berarti dia langsung enggak punya pengertian, enggak punya apa-apa, kemudian langsung tiba-tiba nanti enggak apa-apa lah, nanti Tuhan akan celing gitu ya. Tidak bisa. Saya percaya ya, Filipus ini dicatat di dalam kisah para rasul sebelumnya. Dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ya. Dia adalah orang Yahudi yang dia mengenal. Dia semasa hidupnya dia mengenal baik-baik itu perjanjian lama. Sehingga dia ngerti pada saat Petrus berkhotbah dia dengar dan kemudian dia diberikan Roh Kudus pencerahan, mengerti. Oh, yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Maka dia bisa menjelaskan. Oleh sebab itu setiap kita itu belajar firman Tuhan baik-baik. Itu sangat indah. Saya sangat bersyukur. Sejak hari pertama ya, di musim pandemi, saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Tidak ada ibadah yang tatap muka. Jemaat di rumah masing-masing. Mereka dalam kondisi demikian, apa yang bisa lakukan? Maka saya memulai kelas Bible class. Lembaga ini pertama kali tidak banyak ikut. Tidak apa-apa, jalan terus. Siapa yang mau ikut, biarlah kita sama-sama memperlengkapi ya, memperlengkapi setiap umat Tuhan supaya mengerti firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita pelan-pelan mengerti. Saya mungkin belum mengerti semua, tidak apa-apa. Tapi prinsip pentingnya kita sudah tangkap. Dan pada waktunya ada kesempatan kita bisa jelaskan kepada orang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang indah. Jadi kita juga bukan jadi orang cuma belajar, lalu kita diam saja. Kita tidak mau pakai yang sudah kita belajar. Ya, nah, tidak harus siap sedia kemana saja. Dan Tuhan pimpin kita siap sedia untuk boleh memberitakan kebenaran firman. Maka saya rindu ya, bagi setiap kita yang ikut kelas Bible Class, saya akan tetap memberi pengumuman. Ada setiap kesempatan kita boleh memberitakan Injil. Ayo ikut ya, ayo kita sama-sama bergandeng tangan itu mentaati amanat agung yang Tuhan beritakan. Baik ya, saya lanjutkan. Ini kemudian di dalam bagian ini setelah selesai Tuhan bawa Filipus pergi ke satu tempat ya. Kita lihat ya, ini ke tempat di Asdod gitu ya, satu tempat lagi. Dan dari sana kemudian dia memberitakan Injil di semua kota yang di Kaisaria ya, ya tiba di Kaisaria ya. Jadi kita lihat Filipus ini juga dia terus boleh dengan taat, dia terus memberitakan itu firman Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus ke mana Tuhan itu pimpin. Ya, kita belajar juga dari teladan Filipus ini. Jadi ini sebuah kebangunan terjadi di Yudea. Jadi kita bisa lihat ketika ada satu ini ya, kebangunan itu terjadi, maka di sana pasti akan ada satu ketaatan kepada firman Tuhan dan ada satu kesukaan terhadap kehendak Tuhan. Baru ada kebangunan. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kehendaknya itu dinyatakan dan kita boleh sungguh-sungguh hidup dalam kehendaknya. Pasti akan ada kebangunan. Ya, saya merindukan ya setiap kita boleh mengalami kebangunan. Ya, di dalam seluruh hidup kita boleh mengalami kebangunan. Dan itu pasti akan berdampak keluar dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagaimana firman Tuhan itu dinyatakan. Nah, kalau mau ada kebangunan harus menyatakan firman Tuhan. Kalau ada kebangunan mesti taat pergi kita menyatakan memberitakan Yesus Kristus bagi orang lain. Ya, bisa dimulai dengan awal kita mungkin ada satu kerinduan siap, tapi kalau sudah Tuhan siapkan jangan kita menunda-nunda, kita mesti siap sedia. Memang sebelum kebangunan terjadi Tuhan Yesus perintahkan tunggu ya, ada ketaatan di sana sampai Roh Kudus dinyatakan gitu ya. Nah, sekarang Roh Kudus sudah dinyatakan belum? Sudah. Untuk poin pemberitaan Injil kita bukan lagi tunggu nanti Roh Kudus dinyatakan. Roh Kudus belum dinyatakan kepada saya seperti para rasul, maka saya tidak memberitakan Injil. Salah ya. Roh Kudus sudah dinyatakan. Dan ketika kita boleh percaya itu karya Roh Kudus. Setelah itu yang kita lakukan apa? Mesti taat kepada firman Tuhan. Yang kita mesti pergi boleh melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Gereja ada untuk apa? Gereja ada bukan cuma untuk orang-orang percaya kumpul-kumpul ya, nggak ada kemudian supaya bisa kumpul-kumpul lalu sama-sama bisa sharing-sharing, bukan cuma itu. Tetapi ingat gereja ada supaya apa? Supaya boleh membawa makin banyak jiwa ya itu kepada Tuhan di dalam rencananya. Kita tahu Tuhan ini ada
ada konsep pemilihan, bukan? Ada orang-orang tertentu yang dipilih. Kadang-kadang banyak orang percaya pakai ini sebagai alasan. Kan nggak semua sih. Dari mana saya bisa tahu? Belum tentu saya beritakan dia Injil, dia kemudian percaya Tuhan. Kalau misalkan dia bukan yang dipilih, kan percuma saya habiskan waktu saya, habiskan uang saya, habiskan tenaga saya, pergi kasih tahu dia firman Tuhan. Pergi menginjili dia. Kan sia-sia. Tidak. Pertanyaannya adalah kita tidak tahu. Dan Tuhan tidak kasih tahu kita. Siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Itu kenapa? Karena Tuhan mau kita tahu. Ketika kita taat ya, pergi ke satu tempat. Waktu kita boleh menyatakan Injil Tuhan. Kita taat ya. Maka di sana mungkin yang kita datangi, yang kita mungkin injili, dia tidak percaya. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah taat. Tapi bisa jadi, orang lain yang waktu kita menginjili, dia mendengarkan itu baik-baik di sana. Tanpa sepengetahuan kita, kemudian dia percaya. Bahkan kita pun tidak tahu. Itu karya Roh Kudus. Kita tidak ngerti. Kita taat, kita pergi. Satu kali ya, dalam satu kisah ya, itu ada satu lembaga yang khusus melayani Tuhan itu apa? Cetak Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu bagi itu Alkitab. Bagi Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke hotel ya, biasanya itu di dalamnya itu ada Alkitab ya, disediakan. Kalau buka laci itu ada Alkitab ya, taruh di sana. Pelayanannya sederhana. Jadi lembaga ini pokok kumpulkan uang, kemudian cetak Alkitab, kemudian bagikan supaya orang baca. Karena dia percaya ya, Roh Kudus bisa menggerakkan mereka baca kitab suci. Maka itu banyak kesaksian terjadi. Satu kali ada kesaksian begini. Ada seorang itu, dia bagi Alkitab, dia bagi di mana? Di itu semacam MRT itu ya, semacam kereta begitu ya. Jalan itu dia masuk sana, dia bagikan itu Alkitab kepada seseorang. Lalu kemudian seseorang itu terima Alkitab, medikasi mungkin ada terima, tapi dia tahu ini Alkitab. Ya sudah ya, kemudian orangnya pergi, ya kemudian dia mungkin nggak lama kemudian dia buang itu Alkitab. Orangnya tidak kelihatan, dia buang Alkitab keluar dari MRT itu. Oke, Alkitabnya jatuh di sana. Nah setelah Alkitabnya jatuh di sana, dia pergi dong. Berarti sia-sia dong membagikan Alkitab kepada mereka ini. Buat apa? Ini sudah cetak, ada ongkos. Kemudian orang ini juga mungkin saat itu ada hal penting, dia korbankan waktunya pergi membagikan Alkitab ini, ya menginjili, taat oleh perintah Tuhan. Dia tidak bisa ngomong, dia bisa bagi, dia bagi Alkitab itu, dibuang lagi, dan dia juga tidak tahu itu dibuang, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Ada kesaksian apa? Ternyata setelah sekian lama ada kesaksian orang tulis apa? Dia bilang, aku percaya kepada Tuhan. Terima kasih kepada ini ya, ada yayasan di sana Gideon gitu ya. Terima kasih yang telah membagikan Alkitab ini ya. Karena hari itu saya jalan di MRT. Kemudian saya lihat ada Alkitab itu kok dibuang di sana, buku apa ini? Saya ambil, saya bawa pulang. Hari itu saya sedang susah dan sebagainya, ada pergumulan lah ya. Kemudian saya baca itu Alkitab ya, mulai dari Perjanjian Baru. Dan saya hari itu percaya kepada Tuhan Yesus dan saya menjadi orang percaya. Oh, bagaimana kita lihat? Ini keajaiban tidak? Keajaiban. Itu menunjukkan kepada kita ya. Bagaimana kebangunan terjadi di sana ada firman Tuhan. Di sana harus berkaitan dengan firman Tuhan. Dan bagaimana tugas kita? Itu setiap melakukannya. Karena Anda mendengarkan kisah demikian selalu menggerakkan saya. Kita harus beritakan Injil. Kita harus pergi ya sesuai dengan apa yang kita mampu, yang kita bisa ya. Kita kerjakan saja. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dengan seluas-luasnya, dengan sehebat-hebatnya, dan biarlah kita hanya menjadi alat saja. Demikian ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana justru ada kaum pilihan kita mesti pergi. Ya, Tuhan udah kasih tahu kita siapa yang percaya, siapa yang tidak. Tapi kita mesti taat. Justru kita tidak tahu, kita dengan setia terus bagi. Dan kita percaya Tuhan yang akan berkarya. Ya, nah sedang kita lihat di sini Filipus itu dia pergi setelah dari Gaza itu kemudian dia dibawa pergi ke daerah Asdod, lalu kemudian dia memberitakan Injil di semua kota sampai di Kaisaria. Ya, saya akan lanjutkan kembali. Nah, berikutnya adalah kita lihat ya, di dalam yang namanya kebangunan rohani, awakening ya, kebangunan rohani, kebangunan itu akan terjadi, pasti ada threat atau ancaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang ada kebangunan rohani, kita jangan kemudian mikir, wah kalau kebangunan rohani besar berarti semua akan lancar, maka semua pekerjaan akan menjadi mudah. Tidak. Alkitab menyatakan, Tuhan menyatakan, Roh Kudus menuliskan ya melalui Alkitab kan Roh Kudus itu sebenarnya yang menuliskan melalui para
hamba-hamba Tuhan gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di sana itu menyatakan apa? Di dalam setiap kebangunan ada pasti ancaman. Tapi jangan takut. Kenapa? Karena juga di dalam seluruh ancaman itu, kebangunan itu tidak akan surut. Karena yang bekerja bukan kita. Kalau kita mungkin surut karena kuasa kita terbatas. Ya, uang kita tidak mungkin terbatas. Tenaga kita terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, Tuhan yang bekerja, itu tidak terbatas, maka ancaman apapun tidak akan meluruhkan atau bagaimana mematikan yang namanya kebangunan. Nah, jadi kita lihat ya. Ini ancaman terjadi apa? Pekerjaan Injil itu tersebar bukan cuma Yerusalem, seluruh Yudea dan seluruh Samaria itu sudah mulai terjadi. Maka kita lihat di sana apa? Mulai ada muncul tantangan Saulus itu berkobar-kobar hati. Nah, perhatikan ya, ini salah satu cara Lukas. Menurut saya ya, ini cara Lukas menggambarkan ya, menyandingkan kata berkobar-kobar. Dari seluruh kisah kita bisa lihat catatan dalam kitab suci boleh menyatakan adanya hati yang berkobar-kobar dari setiap murid-murid Tuhan, dari jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang para pekerja yang percaya kepada Tuhan, mereka berkobar-kobar untuk boleh memberitakan Injil. Lalu juga muncul apa? Hati Paulus berkobar-kobar, mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ini mau menyatakan satu kebenaran. Ketika kita melayani Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, ya ingat itu tidak mungkin mudah. Pasti ada yang namanya kuasa daripada si jahat ya, atau kuasa iblis yang akan menghalangi, yang akan berusaha mengacaukan. Jadi kita tidak tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Oh, karena ada ini dikacaukan kita tidak usah kerja. Nanti tidak bisa, tidak usah. Ya, kita harus tetap kerja karena kuasa yang menyertai kita lebih besar dan janji yang diberikan kepada kita itu janji yang lebih besar daripada seluruh tantangan yang ada, yang Tuhan boleh pimpin kita. Maka kita lihat di sana berkobar-kobar hati Paulus mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ya, sampai minta surat kuasa supaya apa ya? Seterusnya kita tahu kisahnya. Tapi kita juga lihat ya, bagian ini justru di tengah tantangan ini ada yang namanya apa? Bagaimana itu pertobatan Paulus itu boleh terjadi. Nah, inilah yang namanya rencana Allah yang kita tidak tahu. Tetapi di tengah tantangan itu justru itu Saulus itu bertobat menjadi Paulus ya, yang berkobar-kobar sehingga Tuhan itu pakai nanti yang kobar-kobar hatinya mau mengancam dan membunuh murid Tuhan, sekarang berkobar-kobar hatinya boleh melayani Tuhan dan bahkan dia rela untuk boleh menghadapi berbagai macam ancaman. Itu ya. Jadi kita lihat setelah bertobat itu terjadi satu perubahan yang dinyatakan melalui tulisan Lukas ya. Sebenarnya mungkin cara Roh Kudus untuk boleh menghadirkan kepada kita ya. Satu kebenaran apa? 923 ya. Saya kasih merah juga. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus. Kenapa? Karena Paulus sekarang berkobar-kobar. Itu besar pengaruhnya. Dia membingungkan orang Yahudi. Kasih tahu apa? Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Wah, ini namanya hatinya itu sudah diklikkan atau dibuka ya. Bagaimana sudah mengalami hati yang baru, lahir baru, sehingga dia boleh ngerti semua. Dulu pengetahuannya dia begitu luas, begitu dalam ya tentang perjanjian lama, tentang Mesias, tapi dia tidak kenal, dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa percaya sampai Allah menyatakan diri. Roh Kudus itu menyatakan diri kepada Paulus, maka dia boleh baru bisa dia melihat Yesus sebagai Mesias. Dan setelah itu tidak mungkin berubah. Keselamatan yang diberi kepada kita, sekali kita diselamatkan, selama-lamanya kita keselamatan. Ini adalah satu pengajaran yang sangat-sangat tepat. Mari kita ingat baik-baik. Setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, selama-lamanya kita anak-anak Tuhan. Tidak ada kasih, maksudnya tidak ada satu hal pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada hal yang memisahkan kita dari Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Maka Saulus yang sudah diselamatkan lahir baru. Sekarang dia menjadi seorang Kristen, seorang yang orang percaya kepada Yesus Kristus. Dia bagaimana memakai satu hatinya yang berkobar-kobar sekarang melayani Tuhan. Kasih tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Maka kita lihat ya, dibuka ayat yang pertama, Paulus berkobar-kobar mau mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian di bagian 23 itu kemudian ada satu peristiwa. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi merundingkan rencana mau membunuh Saulus.
Di tengah-tengahnya terjadi ada pertanyaan, kenapa bisa demikian? Tengah-tengahnya penting. Itu adalah pertobatan Paulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sejarah ya, bukan hanya kisah daripada Saulus menjadi Paulus ini. Kita bisa lihat ya, bagaimana kemudian sejarah bisa mencatat, kita bisa melihat banyak di dalam kisah-kisah kesaksiannya. Bagaimana orang itu dulu ya, yang menjadi orang yang bagaimana tidak mau itu mengikut Tuhan, bahkan dia melawan Tuhan, dia selalu menjadi pengacau. Tapi bagaimana di dalam kondisi demikian, ketika anak-anak Tuhan tetap taat, tetap setia, tetap boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan, maka kita bisa lihat di bagian sana Allah boleh bekerja, ya, dan boleh menyatakan satu pertobatan yang ajaib bagi orang-orang yang kadang kita lihat tidak mungkin, itu tidak mungkin, tapi pekerjaan yang tidak mungkin itu selalu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang tidak mungkin itu adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Maka tepat sekali ketika Hudson Taylor itu selalu berkata, misi Tuhan itu selalu impossible, selalu tidak mungkin. Ya, misi Tuhan itu selalu tidak mungkin. Tetapi ya, bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin itu bukan saja menjadi mungkin, tetapi itu akan menjadi satu, ya, kita menjadi saksi bagaimana Allah itu dengan satu karya yang ajaib boleh menuntaskannya akan di dalam segala kelimpahan yang kita tidak bisa mengerti. Ya, Hudson Taylor itu punya konsep yang demikian, dan saya percaya itu. Jadi setiap kali kalau kita mau melayani Tuhan ya, terus kita buat satu, Tuhan menggerakkan kita mungkin mau mulai saja satu rencana untuk melayani Tuhan. Biasa kita akan lihat ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Nah, kita jangan sampai kita kemudian dikalahkan oleh kondisi yang demikian. Kita tetap melihat ada kemungkinan apa yang kita bisa kerjakan. Memang itu tidak mungkin, tetapi di dalam seluruh ketidakmungkinan itu, apa yang saya bisa lakukan Tuhan? Bukakan jalan supaya saya masuk ke sana melayani Engkau. Gitu ya. Oke, ini thread di dalam kebangunan, di tengah-tengah kebangunan itu ada thread. Ini saya kasih tanda satu ya. Berarti nanti kita akan ketemu. Ada yang lainnya, ada yang kedua gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lihat bagian lain di dalam pasal 9. Itu saya kasih satu judul itu The Hidden Will of God. Hidden itu tersembunyi. Will itu kehendak Tuhan ya. Will of God. Jadi ada kehendak Tuhan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mungkin orang-orang saat itu tidak ngerti. Orang-orang saat itu tidak tahu apa yang sedang akan terjadi. Tetapi ini adalah will of God. Tuhan merencanakan. Nah, melalui bagian ini ya, saya ingin kita nanti bersama-sama itu boleh diingatkan, diteguhkan dan bagi kehidupan kita ya. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak lihat, tetapi tidak apa-apa. Seluruh hal itu ya mungkin kita tidak lihat, tapi ketika kita belajar untuk taat, bagaimana kita belajar untuk setia, kita akan pelan-pelan nanti kita akan melihat, wah, ini adalah kehendak Allah yang indah, ya, kehendak Allah yang mau dinyatakan. Mari kita sama-sama lihat ya. Khususnya ayat 931 ya, yang saya kasih warna merah. Selama beberapa waktu, saya kasih bintang ya, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Perhatikan ya. Alkitab selalu mencatat ya, seluruh yang terjadi selalu sifatnya itu adalah theosentris atau kristosentris, selalu berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus. Hidup kita pun demikian, khotbah kita pun demikian, pengajaran kita pun harus demikian. Seluruh yang kita lakukan harus theosentris, harus kristosentris. Tidak boleh berpusat kepada diri saya, berpusat kepada dunia ini, atau berpusat-pusat yang lain. Tidak ya. Jadi kita belajar di sini. Ketika dilihat ya, itu jemaat Tuhan makin besar, semua karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, kita bisa lihat Tuhan memberikan satu masa, ya, bahkan di dalam bagian yang lebih tepat dengan keras itu Tuhan mungkin menetapkan, ya. Kalau kita bahasanya biasa ada dua ya, ada satu orang mungkin pakai bahasa mengizinkan, ya, ada satu masa tenang, ya. Tapi kalau kita bisa lihat semua dalam kerangka Allah sudah mempunyai rencana dari kekal, berarti kita bisa lihatnya itu lebih tegasnya bukan cuma izin tetapi tetap, gitu ya. Jadi Tuhan sudah menetapkan selama beberapa waktu. Nah, perhatikan ya, saya kasih tanda di sini. Ini Lukas nulis ya, selama beberapa waktu. Saya tertarik
waktu baca bagian ini, siapkan bagian ini, saya tertarik. Kenapa ya? Kalau ditulis selama beberapa waktu, kenapa enggak mau ditulis gini aja ya? Jemaat di seluruh Yudea, Galilea, ya, misalnya pada saat itu ya, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai dan seterusnya. Tapi perlu dikasih tahu ya, Lukas dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Lukas dipimpin oleh Roh Kudus selama beberapa waktu. Kenapa perlu demikian? Nah, ini kan sesuatu ada maksud tersembunyi di sana. Kenapa? Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Kondisinya itu damai. Ya, Yudea, Galilea dan Samaria. Berarti kondisi itu damai. Nah, perhatikan di sini ya. Yudea berarti kan juga mewakili Yerusalem ya, berarti Galilea itu kan termasuk daerah sana ya. Berarti kan kalau dari perintah Tuhan perhatikan, berarti di sana ada amanat agung dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Benar nggak? Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria. Ini sudah dijangkau oleh Injil Tuhan, dan bagaimana Roh Kudus itu sudah boleh dinyatakan di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian Lukas bilang selama beberapa waktu Tuhan menetapkan di daerah ini yang sudah dijangkau Injil ini, tiga ini dalam keadaan damai. Ya. Nah, yang kedua kita lihat dalam keadaan damai ini, jemaat itu untuk apa damai? Dibangun hidup dalam takut akan Tuhan. Berarti Petrus dan seluruh itu rasul lain dan seluruh orang-orang yang diperlengkapi itu ya, umat-umat Tuhan itu mereka hidup apa? Dalam pengajaran para rasul. Mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka belajar firman Tuhan, dia siapkan hidup mereka dalam takut akan Tuhan. Nah, waktu kondisi kita damai, apa yang kita lakukan? Nah, banyak orang kondisi dalam keadaan damai, apa? Wah, nggak usah pikir dulu lah tentang belajar firman Tuhan atau kita belajar kehendak Tuhan. Nggak usah lah. Ya damai ya kita lihat, mumpung keadaan oke, keadaan ini baik, damai, ya kita pakai untuk diri kita sendiri dulu, kita menikmati seluruh keadaan bagi kita sendiri. Kalau firman Tuhan yang mungkin nggak dulu menjadi perhatian yang utama. Ya banyak orang seperti itu, tapi saya percaya semua yang di sini tidak demikian. Amin ya. Semua di sini saya melihat dalam kondisi yang damai kita cari Tuhan. Kita mau rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Maka di situ kita lihat jemaat dibangun di dalam hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa? Jumlah mereka makin bertambah besar, terus bertambah besar, bertambah besar. Ya, nah ini penting sekali. Untuk apa sekarang? Mereka di dalam kondisi ini Tuhan kasih satu keadaan damai, dan mereka belajar sungguh-sungguh dibangun di dalam pengenalan akan berakar teguh. Untuk apa? Untuk apa? Ya, Lukas menuliskan tadi lihat ya, sudah ada di Yerusalem, Yudea, Samaria sudah. Kurang yang mana? Ujung bumi. Kurang yang mana? Bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Kurang yang mana? Bagi mereka bangsa-bangsa lain. Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Ayatnya lihat 9:30. Pasal 9 ayat 30. Saya baca ya. Akan tetapi setelah hal itu apa? Ini lanjutan dari yang tadi ya. Hal itu adalah apa? Ya ini. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ngerti ya? Jadi ini Saulus mau dibunuh. Nah, kemudian dikasih tahu bahwa akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Lihat ini sebentar. Ya. Sorry, sebentar ya. Kita lihat ya. Akan tetapi hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dari situ membantu dia ke Tarsus. Perhatikan, saya kasihkan gambar ini. Perhatikan ya, ini Damaskus atau Damsik. Saulus ada di sana, mau menganiaya umat Tuhan. Ya, dari sana dia ada. Kemudian dia bertemu Tuhan, Tuhan menangkan dia, panggil dia, pilih dia. Lalu dari Damaskus ini orang-orang mau membunuh Saulus ini, yang sudah jadi Paulus ini. Lalu dia akan pergi ke Yerusalem ya, ke sana. Lalu kemudian kita boleh lihat ya, bagaimana kemudian mereka dibawa ke mana? Dari Kaisarea dibawa pergi, kemudian dari Kaisarea kemudian dibawa ke Tarsus. Ini kira-kira awal-awal ya Paulus. Jadi Paulus diapakan ini? Paulus dipersiapkan. Tuhan siapkan waktunya. Paulus tidak dibunuh, belum dibunuh. Belum waktunya Tuhan panggil ulang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu kebenaran yang indah. Hidup kita di tangan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang akan bisa ya menyentuh hidup kita jikalau Tuhan belum waktunya Tuhan. Ya, tidak bisa. Semua itu ada di tangan Tuhan yang berdaulat. Sehingga ya di dalam pelayanan kita lihat ya, tugas kita taat. Kalau belum waktunya ya, Tuhan masih pakai kita. Maka kita akan tetap itu boleh melayani Tuhan. Ya, tetap melayani Tuhan. Kalau waktunya sudah tiba, ya memang sudah waktunya kita pulang. Nah, ini membuat kita apa? Tenang, membuat kita merasa tentram, membuat kita sukacita penuh damai yang beda dengan damai dunia. Karena kita tahu pasti hidupku di tangan Tuhan yang mengasihi aku. Maka kita lihat ya, ini Paulus dipersiapkan ya. Tuhan persiap pergi ke Tarsus. Di sana dia berapa lama? Untuk beberapa waktu lamanya. Ya, selang untuk beberapa waktu lamanya. Perhatikan ayat 31. Selama beberapa waktu. Ini ada kaitannya. Selama beberapa waktu lamanya. Ya, Tuhan kasih, Tuhan karuniakan, Tuhan tetapkan di Yerusalem itu ya, sampai dengan Samaria. Ada kondisi yang damai dulu. Kenapa? Paulus sedang dipersiapkan. Banyak ahli kitab suci menyatakan apa? Paulus bisa dipersiapkan Tuhan secara pribadi. Bagaimana Yesus Kristus menyatakan diri di Tarsus itu secara pribadi kepada Paulus, sehingga dia boleh juga menjadi rasul yang menggantikan itu Yudas. Ya, yang Tuhan pilih. Untuk siapa? Untuk boleh menjadi rasul buat pergi ke seluruh bumi. Pergi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Maksudnya yang di luar Yerusalem, yang ujung bumi itu, yang Gentiles itu di sana. Tunggu waktunya. Nah, setelah waktu itu tiba, ketika kemudian Paulus itu sudah siap, dan ada para ahli mengatakan itu waktunya kira-kira adalah 3,5 tahun dia dibentuk di sana. Ya, ada banyak hal yang mungkin kita bisa lihat, hanya Alkitab menyatakan adalah beberapa waktu gitu ya. Para penafsir mengatakan 3,5 tahun karena sama seperti rasul-rasul yang lain dipersiapkan. Nah, setelah dia siap, setelah Paulus siap, waktunya sudah tiba. Tuhan Yesus menyatakan diri secara pribadi kepada mengajar itu Paulus ya. Dalam seluruh pemikirannya dia dibaharui, seluruh pengetahuan dia mengerti, dia klik semua dari perjanjian lama kaitannya dengan Mesias, semuanya dia mengerti siapa Yesus Kristus. Maka ketika waktunya itu tiba, maka barulah kemudian Tuhan itu membuka pintu untuk apa? Baik pekerjaan itu bagi bangsa-bangsa lain. Itu mulai dilanjutkan. Melalui siapa? Hambanya. Itu Rasul Paulus. Oleh sebab itu kita bisa lihat ya, kondisi yang damai dalam beberapa waktu itu untuk di Yudea, Galilea, dan Samaria itu karena apa? Karena ada satu masa untuk persiapan. Persiapan bagi siapa? Satu, untuk bangsa-bangsa lain. Nanti waktu Paulus pergi siap sudah dikirim ke sana. Yang kedua, itu bagi umat Tuhan. Karena waktunya akan tiba, bagaimana penganiayaan itu akan berlangsung. Sehingga di dalam masa itu, Tuhan mempersiapkan setiap jemaat Tuhan untuk apa? Untuk kuat dan kokoh imannya. Sehingga waktu penganiayaan tiba, seluruh umat Tuhan itu tersebar ke seluruh penjuru gitu ya, tersebar. Tidak lagi di Yerusalem karena ada penganiayaan, mereka tersebar keluar kemana-mana. Di sana mereka sudah siap menjadi apa? Para pemberita Injil. Mereka boleh menjadi orang yang bagaimana itu kuat, tidak kemudian lembek atau lemah karena aniaya meninggalkan Tuhan. Nah, kita bisa lihat ya, ini karya Tuhan yang luar biasa. The hidden will of God. The hidden will of God. Kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan. Yang bagi saya ini indah, yang ingin saya nyatakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup kita pun demikian. Ya, ada kesempatan. Waktu masa-masa itu damai ada. Mari kita setia dan tekun. Pakai itu untuk kenal Tuhan. Pakai itu mengasihi Tuhan. Pakai itu ikut Tuhan dengan setia. Karena ada satu masa nanti Tuhan itu menetapkan adanya penganiayaan, adanya tantangan yang berat. Saat itu kita sudah siap. Saat itu kita tidak lagi menjadi umat Tuhan yang lembek. Saat itu kita sudah siap. Ikut Tuhan setia sampai akhir hidup kita. Amin. Saya berharap amin semua ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kemudian terjadi ya, adanya kebangunan di Yudea. Nah, di Yudea ini Petrus ya, kalau di daerah ini Petrus yang sangat kentara atau tokoh utama yang dipakai Tuhan ya, beserta yang lain juga ya, tapi kita lihat sini Petrus. Jadi Yudea itu daerah ini adalah daerah Yope ya. Jadi ada seorang yang bernama Tabita. Jadi bagaimana kebangunan terjadi itu melanda di Yudea dengan satu
ini bagaimana Tuhan berkarya melalui kehidupan ya daripada orang-orang di Yope melalui peristiwa daripada si Tabita ini ya. Jadi yang namanya ini siapa ya, Petrus ya, itu sebelumnya sebelum di Yope dia ada di Lida. Lida sama Yope itu dekat sama. Di dalam dia keliling melayani Tuhan. Perhatikan ya, di dalam kita bermisi ya, di dalam kita melayani Tuhan, itu kita bisa lihat ada satu model ya yang ditetapkan, yang dinyatakan ya pada saat itu. Bagaimana rasul ya, khususnya Petrus di daerah Yudea itu kan besar. Jadi dia keliling satu kota ke kota lain, dia keliling, dia pergi beritakan firman Tuhan, gitu ya, pergi ke sana. Nah, kunjungan itu salah satunya itu dia singgah kepada di kota di Lida, dan bagaimana di sana itu dia dipakai Tuhan boleh menyatakan kebangunan. Jadi di Lida, kota Lida ya, itu bagaimana Tuhan juga boleh menyatakan satu mujizat melalui Petrus, bagaimana ada seorang yang bernama Eneas ya, itu lumpuh dan bagaimana ia disembuhkan. Lalu dari Lida itu dia pergi Yope, karena orang-orang di sana, orang-orang yang sudah percaya Tuhan yang awal itu mereka lihat di Petrus ada di Lida, mari kita panggil dia ke Yope karena di sini ada Tabita ya, Tabita yang sangat dekat dengan orang sana dan bagaimana dia menjadi berkat ya bagi orang di sana. Kemudian dia panggil dan minta Petrus datang itu pergi ke Yope gitu ya. Nah, sampai di sana kemudian Tuhan menyatakan juga pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan melalui Petrus yang dinyatakan Tuhan sebagai rasulnya dan bagaimana menyatakan pekerjaan Roh Kudus sehingga bagaimana Tabita ini juga akhirnya boleh itu diselamatkan dari kematiannya. Jadi dia boleh kemudian Petrus berdoa ya kemudian dalam nama Kristus, kekuasa Kristus, Tabita boleh dibangkitkan. Dan peristiwa ini tersiar di seluruh Yope. Dan perhatikan, peristiwa ini untuk apa? Bukan untuk kemudian hebat-hebatan Petrus, untuk kemudian memegahkan diri, tidak. Tetapi 942 dikasih tahu banyak orang percaya kepada Tuhan. Ya, nah jadi ada satu peristiwa dan Petrus itu tinggal beberapa hari itu nanti di Yope ya, di Yope di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon ya. Nah ini adalah sebuah kebangunan yang dicatat di Alkitab, itu sudah melanda di Yudea, itu kotanya adalah kota Lida dan itu kota yang lainnya adalah kota Yope. Oke, kita lanjutkan ya. Nah sekarang dari berikutnya dari di Yope ini kemudian Roh Kudus pimpin Petrus. Mulai apa? Nah ini mulai mau masuk, ini mulai perbatasan ini mulai mau ke ujung bumi, ya. Jadi ini sudah mau di akhir daripada sesi kita pada hari ini, pelajaran kelas kita pada hari ini. Jadi ini dari posisi ini sudah mulai dekat, ini sudah mulai di luar di Kaisarea, ini sudah mulai kondisinya sudah mulai makin meluas, ya lewat dari Samaria dan seterusnya. Dan orang yang datang ini juga sudah bukan orang Yahudi, ya namanya Cornelius. Tuhan mulai panggil Petrus, kasih tahu suruh pergi nanti ke Cornelius. Tapi pada saat yang sama Tuhan menyatakan suruh Cornelius itu suruh orangnya jemput itu Simon ya yang ada di Yope gitu ya. Nah, kita lihat di sana pekerjaan Tuhan. Singkat cerita, kemudian Tuhan menyatakan diri, bagaimana kemudian Roh Kudus itu juga boleh dinyatakan itu kepada semua orang yang ada pada saat itu ya di dalam ini rumah Cornelius ya yang di Kaisarea. Yang boleh mewakili bagaimana Injil Tuhan, ya keselamatan itu sekarang sudah Tuhan buka, ya bagi bangsa-bangsa lain, bagi bangsa-bangsa lain. Nah, pada saat peristiwa ini terjadi, sewaktu Yerusalem dengar, mereka itu jadi bingung juga loh. Mereka bahkan bilang ya, bagaimana Petrus itu mereka bilang loh, kenapa kamu kok pergi kepada orang-orang yang bangsa lain gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita bisa lihat bagaimana Petrus itu menyatakan ya menjelaskan segala sesuatu, bagaimana karya Tuhan, Roh Kudus pimpin dia, dan bagaimana Tuhan menyatakan itu pekerjaan Roh Kudus juga kepada Cornelius ya di tempat Cornelius sana. Dan kita bisa melihat ketika mendengar semua itu, maka orang-orang yang ada di Yudea mereka pun menjadi tenang dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ada perintah Tuhan. Mereka boleh disadarkan, harus sadarkan bahwa Tuhan ingin bagaimana itu Injil Tuhan ya, itu murid-murid Yesus itu boleh dijangkau Yerusalem, ya Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Dan itu yang membukakan adalah Roh Kudus. Bahwa mereka boleh mengerti hal ini dan mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Dan ini bisa terjadi karena Roh Kudus ya itu terlebih dahulu itu boleh memberikan pemahaman dan pengertian kepada Petrus, mengutus Petrus untuk pergi.
Kalau enggak Petrus juga enggak pergi. Betul enggak? Karena Petrus dia tahu enggak boleh bergaul dengan bangsa lain. Ya, itu sesuatu yang mereka dilarang. Bukan, mereka enggak pernah terpikir itu. Tetapi Tuhan utus, maka Petrus pergi. Pada saat itu Petrus baru kemudian memberitahukan hal ini kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya di Yudea, dan mereka pun boleh memuliakan Tuhan. Ya, jadi ini mulai Injil itu ada mulai diberitakan, ya, mulai diberitakan jangkauannya itu mulai meluas. Samaria sudah sampai di ini ya, sampai di Kaisaria sana ya, kepada si Cornelius gitu ya, sudah sampai ke sana. Dan tetap dilihat responnya terhadap rekan-rekan yang ada di Yudea. Oke, nah sekarang kita mau lihat. Ini hal yang ketiga yang saya mau sampaikan mengenai the hidden will of God, yaitu ada kehendak Allah yang tersembunyi apa. Nah, perhatikan di sini ya. Pada saat itu di pasal 11 itu mulai bilang tersebar ya. Karena penganiayaan itu sudah mulai timbul dan Stefanus itu sudah dihukum mati. Itu pasal 11. Ya, Stefanus dihukum mati dan maka di sana itu terjadi penganiayaannya. Setelah itu penganiayaan tersebar, maka mereka tersebar sampai kemana? Sampai Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Nah, ini sudah mulai menyebar. Nah, karena penganiayaan, Tuhan kasih ini penganiayaan untuk apa? Supaya Injil itu nggak hanya ada di sana, di Yerusalem, di Samaria, di situ saja. Tapi Tuhan mau ini menyebar, maka ada penganiayaan terjadi. Ya, jadi kita bisa melihat ya, penganiayaan tidak membuat itu iman Kristen menjadi luntur, tetapi Tuhan pakai penganiayaan untuk boleh mengingatkan kita bagaimana taat perintah Tuhan. Maka ini mulai tersebar Fenisia, Siprus, Antioquia. Nah, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, perhatikan ya, ini sudah tersebar karena orang Yahudi itu punya satu mungkin sifat ya. Jadi cuma menjangkau orang Yahudi saja. Ya. Mereka belum terbuka untuk bangsa-bangsa. Tapi Tuhan juga mendidik mereka. Dan bagaimana Tuhan kasih tahu mereka? Ya, kasih tahu ayat 11-20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi di sini Tuhan bukakan hati pada mereka dan sebenarnya mereka juga boleh menyatakan Injil itu kepada bangsa lain ya, yang bukan orang Yahudi saja. Dan kita bisa lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka sehingga bagaimana sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, berita ini kemudian boleh sampai ke Yerusalem. Perhatikan ya, jadi selalu kayak terpusat begitu ya. Ada berita apa, kemudian sampai kembali ke Yerusalem. Kemana? Kembali ke Yerusalem. Nah, lalu sampai di Yerusalem itu diutuslah Barnabas. Barnabas diutus pergi ke Antioquia. Ya, Antioquia diutus ke Barnabas dan sekali lagi bagaimana Tuhan memakai Barnabas ya, sama seperti memakai Filipus tadi ya. Dia bukan rasul tetapi dia adalah orang percaya yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan taat perintah Tuhan. Itu Tuhan pakai Barnabas itu boleh datang ke sana dan bagaimana Tuhan pimpin ya, pakai Barnabas sehingga Barnabas itu apa? Boleh membawa orang itu ya, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, pekerjaan Barnabas yaitu diberkati Tuhan. Nah, setelah selesai, perhatikan ya, ini hidden will-nya begini. Itu Barnabas sudah pergi ke Kaisarea. Di daerah sana Fenisia, itu Siprus, Antioquia. Ya, itu sudah daerah sana ya. Nah, kemudian kita lihat Barnabas kemudian apa? Setelah dari sana, dia kemudian itu kan ada di Antioquia. Nah, dari Antioquia itu kemudian Barnabas pergi apa? Dia pergi mencari Saulus. Dari Antioquia dia pergi ke Tarsus. Ngapain dia? Jemput Saulus. Waktunya sudah tiba. Barnabas pergi jemput Saulus. Dan itu Tuhan pakai Barnabas ya untuk bawa Saulus, kemudian dibawanya pergi ke Antioquia. Nanti kemudian juga bagaimana Barnabas yang akan bawa Saulus ini bawa ke Yerusalem. Nah, jadi kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan itu dengan unik, dengan panggilan yang khusus. Ya, Rasul Paulus nanti dipakai Tuhan yang besar menjadi rasul bagi menjangkau jiwa bangsa-bangsa gitu ya. Tapi Tuhan juga pakai seorang Barnabas ya. Seorang Barnabas gitu ya. Untuk boleh dipakai Tuhan apa? Boleh menemani yang namanya Saulus dari pertama kali. Dia boleh mengayomi Paulus yang semestinya itu ditakuti oleh banyak orang karena dulu yang menganiaya orang Kristen, tetapi Barnabas temani dia. Ya, dan bagaimana dia yang ada di sampingnya dan kemudian bagaimana ia membawanya ke Antioquia dan tinggal bersama-sama di sana ya dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Dan apa? Mengajar orang. Nah, inilah menjadi satu ciri ya hamba Tuhan yang terus mau menyatakan kehendak Tuhan.
tidak berhenti mengajar, terus mau mengajar. Bukan cuma untuk apa ya, kadang-kadang bukan untuk cari itu mimbar untuk kasih tahu orang, bukan untuk memuliakan sendiri, tidak, bukan untuk itu. Tapi untuk apa? Ya rindu supaya kehendak Tuhan dikenal. Ya rindu supaya banyak orang boleh ngerti apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Bagaimana cara Allah bekerja, bagaimana Allah menyatakan setiap karyanya, dan bagaimana sejarah itu dicatat. Dia rindu banyak orang boleh tahu. Sama seperti yang namanya ini Paulus dan juga yang namanya Barnabas. Mereka sambil tinggal, sambil mengajar banyak orang. Dan di sanalah di Antioquia lah dicatat murid-murid pertama kali disebut Kristen. Disebut Kristen. Ya, sebenarnya sebutan Kristen kalau kita lihat dari sejarah ya, itu sebutan olok-olok yang diberikan kepada bangsa lain. Itu orang Kristen tuh, hidupnya kayak gitu. Itu orang Kristen tuh, yang tidak mau, yang katanya mau hidup suci kudus. Karena di zaman waktu kisah ini di luar bangsa-bangsa itu satu penyembahan berhala itu begitu besar, dan bagaimana itu apa ya, kehidupan seksual itu dalam penyembahan berhala itu, kehidupan amoral itu sangat nyata. Tetapi orang-orang Kristen itu tidak mau, mereka menguruskan diri, dia tidak ikut sana. Kemudian maka di dalam bagian ini sebenarnya dikasih olok-olok, itu orang Kristen. Tapi justru Alkitab mencatat, Lukas mencatat dengan bangga, dengan satu hal apa, yang dengan satu apa ya, identitas yang memang kami adalah Kristen, kami adalah pengikut Yesus Kristus, kami adalah orang percaya. Ya, itu sama dengan kita hari ini. Apakah kita malu dengan kita menjadi orang Kristen? Atau kita justru kita bangga karena kita boleh menjadi orang percaya yang boleh dimenangkan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ya, ini adalah hidden will of God yang tadi dikaitkan apa? Bagaimana kehendak Allah yang dinyatakan gini. Paulus sudah siap. Barnabas pergi jemput. Nah, pada saat sudah jemput datang, dibawa ke Antioquia. Sama-sama dulu mengajar di sana. Dan kemudian nanti akan dibawa ke Yerusalem. Nah, setelah itu nanti Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi Paulus. Jadi kita lihat Allah itu Allah yang menyatakan rencana. Kita tetap susun rencana baik-baik, ikut ya. Tapi memang keputusan dari tangan Tuhan. Tetapi kita perlu berencana. Karena Allah kita Allah yang berencana. Semua yang terjadi, kalau kita bisa lihat di dalam kisah para rasul, tidak ada yang kebetulan. Semua itu setiap titik-titiknya, apa yang terjadi itu begitu tepat, begitu apa, sudah ada di dalam rancangan Tuhan yang kuat. Ya, kita bisa lihat setiap step by step-nya itu sangat jelas boleh dinyatakan. Ya, baik. Berikutnya adalah kita lihat tidak lepas. Di dalam kondisi ini tetap ada threat. Ini threat in the awakening yang kedua, yaitu pada zaman itu. Ini ya, Stefanus sudah dibunuh. Stefanus itu martir yang pertama. Sekarang ini adalah Yakobus, ya. Ini rasul yang pertama menjadi martir. Kalau Stefanus dia bukan rasul, tapi dia adalah seorang murid Tuhan yang setia yang menjadi martir. Kemudian kalau rasul yang pertama itu Yakobus. Itu mati dengan pedang oleh siapa? Oleh Herodes, bunuh dia. Karena apa? Karena dia memberitakan Yesus Kristus. Ketika Herodes ya, wah orang Yahudi senang nih. Wah ya, orang Yahudi dia mau menyenangkan hati orang Yahudi. Kenapa? Karena Herodes ini memang raja boneka yang ditaruh Romawi untuk boleh merangkul orang Yahudi. Dari raja boneka. Jadi dia mau menyenangkan hati orang Yahudi. Maka dia tidak puas cuma membunuh Yakobus, tapi dia menahan Petrus. Dia juga mau nanti ya menahan Petrus, tangkap Petrus, kalau perlu juga dibunuh dia. Jadi kita bisa lihat Yakobus hari itu Tuhan ya panggil ulang. Kenapa? Ya karena Tuhan boleh, mungkin waktu Yakobus sudah selesai, dan bagaimana Tuhan mau panggil dia biar dia menjadi rasul pertama yang boleh memuliakan Tuhan dengan hidupnya, sehingga ia juga dipanggil Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus ditangkap, kena. Masuk penjara, masuk. Dijaga ketat, jaga ketat. 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Jadi jaga ketat maksudnya. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian Tuhan itu menyatakan diri melalui malaikat Tuhan itu bebaskan Petrus. Nah, ini keajaiban. Ini penyertaan yang ajaib. Sehingga saya bisa lihat, bisa katakan, setiap kali ada threat atau ancaman, tantangan, ingat, jangan kita lihat tantangannya, jangan kita lihat ancamannya, lalu takut dan mundur. Tapi mari kita doa kepada Tuhan, sama seperti Petrus, meskipun di dalam penjara doa kepada Tuhan. Tuhan boleh membebaskan Petrus dengan cara yang ajaib. Maka Petrus dibebaskan. Ya, kenapa? Karena memang belum waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil pulang, ya panggil pulang. Tapi Tuhan masih mau menyatakan pekerjaan melalui Petrus. Maka Petrus dibebaskan. Ya, dari tangan Herodes. Perhatikan ya, kenapa dia dibebaskan dari tangan Herodes? Herodes sudah bunuh mati ini rasul Yakobus. Dia menghina rasul Tuhan. Dia merendahkan itu namanya setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Orang-orang yang menghina itu anak-anak Tuhan,
mereka akan dihakimi Tuhan langsung. Itu pasti. Ya, mungkin kita tidak lihat, tetapi Alkitab selalu menyatakan orang yang menghina itu ya pekerjaan Tuhan atau anak-anak Tuhan lain, itu mereka akan menghadapi hukuman dari Tuhan sendiri. Maka kita lihat waktu Petrus ya itu ditangkap, itu Tuhan bebaskan, selamatkan dari tangan Herodes, sehingga kemudian ia diselamatkan, kemudian ia boleh pergi di rumah Maria ibu Yohanes yang disebut Markus itu ya, dan mereka di sana berkumpul dan berdoa. Perhatikan ya, orang percaya pada saat itu ya, mereka ada di rumah ngapain? Waktu Petrus ditangkap, tahu nggak tahu? Mereka kumpul tetap apa? Tutup pintu rapat-rapat, mungkin takut karena penanya di sana. Kumpul tetap doa. Ini yang ajaib. Waktu damai, mereka belajar firman Tuhan baik-baik. Ya, semua menjadi hidup takut akan Tuhan. Waktu penganiayaan tiba, ya mereka sudah kuat imannya. Bagaimana mereka kumpul sama-sama, berharap kepada Tuhan, berdoa, bahkan berdoa bagi Petrus. Dan pada saat Petrus dibebaskan, ke sana mereka tahu, mereka sukacita sekali. Karena mereka tahu apa? Tuhanku hidup, Tuhanku itu boleh menolong. Nah, ini adalah karya Tuhan di dalam hidup setiap kita. Setiap kita yang bersandar Tuhan, Tuhan akan membiarkan kita, memberikan kita kesempatan yang indah menikmati hal itu. Ya, nah kita lihat sekarang si Herodes. Ini baik. Penyertaan Tuhan yang ajaib saya bilang. Kenapa? Karena Herodes telah menghina itu pekerjaan Tuhan, menghina rasulnya Tuhan. Maka kita lihat di sini ya, waktu satu hari dikatakan ya, Lukas tulis ini, dicatat di sini ya, rakyat bersorak ya, dia duduk di tahta loh ini. Herodes mengenakan pakaian kerajaannya, ini berarti dia sedang di dalam puncaknya, di dalam itu panggungnya, tahtanya, dia pidato. Kemudian waktu dia pidato, rakyat yang bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Maka seketika itu juga ia ditampar malaikat. Herodes ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Perhatikan ya, kalimat tidak memberi hormat kepada Allah. Dia menghina Rasul Tuhan. Bagaimana dia menyenangkan orang Yahudi yang bagaimana ya dia mau melawan itu kehendak Tuhan, dan setiap orang yang bagaimana mau melayani itu, memberikan Injil Yesus Kristus, dia tangkap dan dia mau bunuh. Maka dia menghina Tuhan. Maka seketika juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Bayangkan, ini namanya penghinaan. Dia tidak taruh hormat, dia menghina Tuhan, menghina dia lebih rendah. Ya, dimakan oleh cacing-cacing. Ini akhir daripada hidup Herodes. Yakobus mati dibunuh, tetapi dalam kemuliaan. Herodes ditampar Tuhan karena nggak hormat, mati dalam kehinaan. Ya, dan tidak ada lagi keselamatan. Dan kita lihat ya, ini penyertaan Tuhan yang ajaib benar. Karena firman Tuhan makin tersebar. Firman Tuhan makin banyak didengar. Barnabas dan Saulus terus kembali ke Yerusalem. Ya, dan kemudian mereka ini dipersiapkan Tuhan nanti untuk boleh dikirim nanti ya bersama dengan Barnabas dan juga Yohanes juga yang akan menyertainya dalam perjalanan misi Paulus ini nanti ya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, ini nanti minggu depan kita akan lihat ketika Injil itu mulai diekspand sampai ke ujung bumi, dan bagaimana nanti bagian ini kita lihat bagaimana tokoh rasul yang Tuhan pakai itu adalah Rasul Paulus. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita yang kita boleh menikmati firman Tuhan minggu depan. Ya, hari ini sampai di sini ya, saya stop share. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagi Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ini terlalu cepat, misalnya yang kadang-kadang ada mungkin bahan yang cukup banyak, saya coba tetap jelaskan dalam bagian ini. Kalau terlalu cepat, nanti bisa tetap ya, bisa minta rekamannya kepada saya atau kepada Pak Richard untuk kemudian didengar ulang pelan-pelan. Lalu kalau didengar ulang pelan-pelan baru timbul pertanyaan, ya itu silakan, jangan malu-malu, jangan takut, ya kirim pertanyaannya. Saya akan membahas supaya jadi berkat bagi kita semuanya. Ya juga jadi berkat bagi saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian boleh kirim. Kalau sekarang mungkin belum lihat, oh saya sebenarnya dengar Pak, saya cerna dulu, saya tahu dulu, tapi saya belum punya pertanyaan. Tidak apa-apa. Nanti coba dengar lagi kalau ada pertanyaan, silakan ya kirim. Saya akan membahas di depan itu mungkin 15 menit pertama. Kalau ada pertanyaan saya akan pakai waktu itu bahas pertanyaan, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk kelas Bible class. Demikian ya, saya kembalikan kepada Pak Richard, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, silakan Pak Richard nanti bisa tutup ya.